Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada saya Tia Nurkasanah NPM 19144200052 dari kelas BK 4A2. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan 1 di SMP Muhammadiyah 1 Minggir. Saya akan memaparkan terkait visi, misi, serta tujuan dari SMP Muhammadiyah 1 Minggir. Yang pertama ada visi dari SMP Muhammadiyah 1 Minggir, yaitu terwujudnya lulusan yang unggul, teladan, dan islami. Selanjutnya misi SMP Muhammadiyah 1 Minggir, yang pertama menumbuhkan budaya hidup islami, yang kedua melaksanakan menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi, menyiapkan lulusan yang berkualitas, kompetitif, dan berkarakter mulia. Yang ketiga meningkatkan penguasaan iptek pada siswa dengan memberdayakan fasilitas yang memadai serta dengan islami. Yang keempat, membekali kecakapan hidup atau life skill bagi siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima, membangun jiwa kepemimpinan dan berorganisasi di sekolah dan masyarakat melalui kegiatan IPM dan Hizbul Waton. Yang selanjutnya, tujuan dari SMP Muhammadiyah 1 Minggir. Yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan akademik, memiliki kompetensi dasar sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi yang berdasarkan iman dan takwa sehingga minimal 99% lulusan dapat melanjutkan ke SLTA. Yang kedua, membekali lulusan yang tidak dapat melanjutkan studi dengan keterampilan vokasional berupa keterampilan komputer, elektronika, menjahit sebagai bekal hidupnya. Yang ketiga, menghasilkan kader dai yang beriman dan bertakwa, memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidang keagamaan atau keislaman, dan siap terjun di masyarakat. Yang keempat, menyiapkan kader Muhammadiyah yang berpegang teguh pada janji pelajar Muhammadiyah. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Minggir. Yang pertama, ada beberapa sarana antara lain ada meja, kursi, almari, LCD, proyektor, komputer, jam dinding, papan tulis, kipas angin, simbol ketatanegaraan, papan informasi, peralatan sholat, ada rak juga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada prasarana. Yang pertama, perpustakaan, bus sekolah, kantin, asrama pondok pesantren, parkiran, lapangan sekolah, ruang kelas, masjid, UKS, ruang guru, ruang TU, dan laboratorium. Rata-rata di setiap prasarana yang ada itu di dalam ruangan isinya seputar sarana yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini ada beberapa data dari prestasi yang telah diraih oleh SMP Muhammadiyah 1 Minggir. Tentu di sekolah ini memiliki prestasi baik dari segi akademik maupun non-akademik. Seperti yang kita tahu, setiap manusia itu unik dan ia memiliki kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan minat bakat yang mereka kuasai. Nah, ini yang pertama ada juara 1 MHQ, juara 2 kaligrafi, juara 1 MTH, juara 2 MSQ, selanjutnya juara 2 MFQ, selanjutnya juara 3 MTTH, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kultur dari SMP Muhammadiyah 1 Minggir. Yang pertama adalah sekolah ramah anak dan sosial. Nah, apa nih maksudnya? Nah, hal ini dimaksudkan untuk seluruh masyarakat yang dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu untuk mencapai lulusan yang unggul, teladan islami dan berkarakter mulia, serta berwawasan budaya dan lingkungan. Yang selanjutnya memiliki slogan 3S. Apa itu 3S? Yang pertama adalah senyum,
selanjutnya sapa, dan yang terakhir salam. Di sekolah ini sering diterapkan sebelum adanya pandemi. Jadi kalau pagi itu guru standby di depan gerbang untuk menghalau siswa yang berangkat ke sekolah. Jadi sering diadakan tradisi saling berjabat tangan seperti itu. Terus setelah bel masuk sekolah dimulai, langsung dilanjut dengan literasi dan tadarus di kelas. Setelah itu nanti kalau sudah jam istirahat pertama akan dilanjutkan sholat duha, dan pada siang hari sebelum jam pulang sekolah akan sholat duhur berjamaah. Terus yang ketiga ada menerapkan 5M. Nah, berhubung sekarang lagi di fase atau di pandemi, marak-maraknya pandemi COVID-19, jadi sekolah ini juga menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas interaksi. Jadi di sekolah ini kalau masuk area sekolah itu akan dicek suhu dulu, langsung cuci tangan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang terakhir, sekolah ini memiliki pondok pesantren tahfiz Quran atau PPTH. Nah, ini dikhususkan untuk para siswa yang ingin sekolah sambil mondok untuk memperdalam agama. Selanjutnya ada struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Tata sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Minggir adalah memberi kesempatan kepada pihak luar khususnya masyarakat agar ikut berperan optimal sehingga tercapainya sinergi yang berkesinambungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat untuk mendorong lingkungan pendidikan yang lebih efektif dalam kebutuhan pendidikan. Sedangkan untuk struktur organisasi, SMP Muhammadiyah 1 Minggir memiliki 42 tenaga pendidik dan 12 tenaga kependidikan. Jadi untuk jumlah siswa keseluruhan di sekolah ini ada 635 siswa. Selanjutnya, peraturan dan tata tertib sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Minggir. Yang pertama ada pakaian sekolah. Nah, di sekolah ini pada setiap harinya pasti akan diatur untuk pemakaian seragam siswanya. Selanjutnya, rambut, kuku, tato, make up, dan aksesoris. Berhubung ini masih sekolah awal, masih SMP, anak SMP, jadi harus diatur nih, tidak boleh dandan berlebihan atau lain sebagainya. Selanjutnya masuk dan pulang sekolah. Jadi nanti pembelajaran akan dimulai jam berapa dan akan berakhir jam berapa itu telah diatur semuanya. Selanjutnya kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Nah, ini penting banget untuk membangun karakter setiap siswa, maka juga diatur dalam tata tertib. Selanjutnya sopan santun pergaulan. Nah, ini penting banget nih untuk anak-anak remaja khususnya yang masih emosinya tinggi-tinggi, perlu diterapkan sopan santun untuk menerapkan etika yang baik. Selanjutnya upacara dan peringatan hari besar. Tentunya nanti di sekolah ini akan ikut memperingati atau tetap melaksanakan upacara setiap hari Seninnya. Selanjutnya kegiatan keagamaan. Berhubung ini sekolah berbasis Islami, karena sekolah keagamaan, jadi ada kegiatan keagamaan yang khusus sering diikuti pada sekolah ini. Selanjutnya larangan-larangan, itu larangan apa saja yang tidak diperbolehkan selama ada di sekolah. Yang terakhir ada pelanggaran dan sanksi. Nah, ini untuk siswa yang melakukan pelanggaran terkait tata tertib yang sudah dipaparkan akan memperoleh konsekuensi sesuai dengan
pelanggaran. Kegiatan seremonial formal di sekolah ini. Yang pertama ada upacara hari Senin dan hari besar, selanjutnya rapat guru dan karyawan, selanjutnya pertemuan wali murid, selanjutnya wisuda, selanjutnya peringatan hari jadi, yang terakhir ada program sekolah. Nah, untuk program sekolah ini seperti adanya tryout atau pendalaman materi untuk siswa kelas 3 supaya mendukung untuk melaksanakan ujian nasional. Kegiatan kulikuler, yaitu kegiatan tambahan yang membantu siswa dalam akademiknya. Nah, contohnya seperti kalau siswa kelas 3 akan diadakan les untuk menghadapi UN kelak, dan ada juga untuk pendampingan siswa yang akan mengikuti lomba. Selanjutnya, kegiatan kokurikuler, yaitu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan mulai dari jam 7 sampai jam 14 atau jam masa kegiatan belajar mengajar atau KBM. Jadwal pelajaran yang ada di sekolah ini antara lain beberapa pelajaran tentang keagamaan seperti bahasa Arab, tartil, terus ada pelajaran biasa seperti bahasa Indonesia, matematika, bahasa Jawa, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir ada kegiatan ekstrakurikuler, yaitu suatu kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap, dan dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki siswa. Di sekolah ini ada beberapa ekstrakurikuler seperti yang wajib ada tapak suci dan Hizbul Waton atau HW, terus yang biasa ada drum band, tonti, terus karya ilmiah, terus ada basket, voli, futsal, dan lain sebagainya. Praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Yang pertama ada memiliki slogan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Yang kedua, menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas interaksi. Yang ketiga, tadarus, sholat duha, sholat Jumat, dan sholat duhur. Yang terakhir, tadarus bersama guru dan karyawan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.